Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sejarah bersama Bu Sinta. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi tentang masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Akan ada dua negara yang Ibu bahas, yaitu yang pertama ada Portugis dan yang kedua ada Spanyol. Portugis itu pertama kali datang ke Indonesia atau menginjakan kakinya di Indonesia itu di Malaka pada Juli 1511 dan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Dan pada tanggal 10 Agustus 1511 Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Setelah menguasai Malaka pada tahun 1522, Portugis melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran dan membangun prasasti perjanjian Sunda Portugis yang lebih dikenal dengan Padrao Sunda Kelapa. Karena adanya persekutuan antara Portugis dan Pajajaran mencemaskan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa karena khawatir Portugis akan menduduki Pulau Jawa. Akhirnya Demak pada tahun 1526 memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Pajajaran. Karena terdesak akan penyerangan dari Demak, Portugis lebih fokus melakukan ekspedisinya ke Maluku. Sementara pada tahun 1512 setelah menguasai Malaka, Portugis berlayar ke Maluku yang merupakan daerah utama penghasil rempah-rempah. Ekspedisi ini dipimpin oleh Antonio de Albu dan Francisco Serrao. Portugis di Maluku itu tepatnya di Ternate. Sama Ternate, Portugis menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Kesultanan Ternate, dan Portugis diizinkan oleh Ternate untuk mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo atau Benteng Gama Lama. Pembangunan benteng oleh Portugis di Ternate selain untuk melindungi kepentingan Portugis juga merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa Portugis berkomitmen menjaga dan melindungi Ternate dari ancaman musuh-musuh serta pesaingnya. Pada waktu itu Ternate emang berkepentingan untuk menerima Portugis dalam rangka mengimbangi persaingan Ternate, yaitu Tidore. Persaingan ini membuat mereka memilih mitra koalisi asing yang berbeda. Ternate merangkul Portugis dan Tidore merangkul Spanyol. Monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Portugis di Indonesia itu berakhir sejak dikalahkannya oleh Sultan Baabullah dari Ternate pada tahun 1575 dan pada tahun 1599 Belanda berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Pada tahun 1859 melalui kesepakatan Lisabon antara Belanda dan Portugis, di mana Portugis bersedia menyerahkan Indonesia atau Hindia Timur ke Belanda. Perjanjian Lisabon ini menandai berakhirnya kedudukan Portugis di Indonesia. Yang kedua ada Spanyol. Masuknya Spanyol ke Indonesia itu dipimpin oleh Kapten Sebastian Delcano dan berlabuh pertama kali di Tidore pada tahun 1521. Spanyol di Indonesia sekitar 8 tahun dari 1521 sampai 1529. Kesultanan Tidore menyambut baik Spanyol karena persaingan antara Ternate dan Tidore. Ternate yang sebelumnya sudah terlebih dahulu memilih Portugis sebagai sekutu, sehingga Tidore memilih Spanyol sebagai sekutu untuk menyaingi Ternate. Kedatangan Spanyol di Tidore membuat Portugis merasa terganggu dan menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang disepakati kedua negara. Isi dari perjanjian tersebut adalah dunia di luar Eropa dibagi menjadi 20 eksklusif antara Portugis dan Spanyol. Wilayah timur dimiliki oleh Portugis dan barat merupakan wilayah Spanyol.
terjadi konflik, dan untuk menyelesaikan konflik, Portugis dan Spanyol melakukan perundingan di Saragossa yang ditandatangani pada 22 April 1529 yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini berisi lebih memperjelas penentuan secara lebih tepat batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas ke arah timur kekuasaan Portugis. Maluku berada di wilayah timur. Dengan begitu, Maluku merupakan wilayah kekuasaan Portugis dan Spanyol harus meninggalkan Maluku. Dan perjanjian ini juga mempertegas isi dari perjanjian Tordesillas yang telah disepakati pada tahun 1494. Adanya perjanjian Saragossa yang telah disepakati berarti menandai berakhirnya kedudukan Spanyol di Indonesia. Oke, sekian dulu materi dalam pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yang sama dengan negara yang berbeda, yaitu Belanda. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan dan kumpulkan sesuai dengan jadwal pelajaran. Daftar hadir juga jangan lupa diisi sesuai dengan jadwal pelajaran. Kalau begitu, Ibu akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.